الحمد لله الحمد لله على إنعامه، الحمد لله على إفضاله، الحمد لله على جزيل عطائه. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو خالقنا وداعينا إليه سبحانه وتعالى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، خير داع إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وموالاه. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat Islam dan nikmat kita dikaruniakan sebagai umat Sayyidina Muhammad. Nikmat di mana kita berkumpul di dalam majelis dzikir, majlis-majlis yang di dalamnya tidak diragukan orang-orang yang hadir di dalamnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir di dalamnya ikut serta dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis-majlis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dialah Allah yang mengumpulkan kita di tempat ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan sanubari kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, terimalah ajakan Allah dan ajakan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Ajakan Allah dan ajakan Rasul, orang yang menerima ajakan Allah dan ajakan Rasul maka akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat hidup. Karena walaupun kita sekarang ini bernyawa dan dikatakan hidup, sesungguhnya tidaklah hakikat hidup di muka bumi ini kecuali untuk orang-orang yang menerima ajakan Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha." Apakah sama orang yang hidup di muka bumi ini? Afaman kana maitan fa ahyainahu, tadinya dia mayit, tadinya tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak tahu tentang ajakan Allah dan Rasul. Ketika dia menyadarinya, ketika dia mengetahuinya, ketika dia beriman kepada Allah, masuk ke dalam hatinya iman kepada Allah dan Rasul, tahu bahwa dunia ini hanya sementara, tahu tujuan utama dia hidup di muka bumi adalah untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu nanti akan ada surga dan akan ada neraka, tahu bahwa dia nanti akan berdiri di hadapan Allah untuk ditanyakan tentang amalan-amalannya. Dia orang yang hidup. Afaman kana maitan fa ahyainah, kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kami jadikan dia memiliki cahaya dan dia berjalan di hadapan orang-orang. Dia memiliki cahaya, tahu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang di dalamnya ada keridhaan Allah, mana yang di dalamnya ada murka Allah Subhanahu wa taala. Ada nur, itu adalah cahaya. Cahaya fungsinya untuk apa? Cahaya kalau kita gelap, kita jalan bisa kesandung, bisa jatuh, bisa tergelincir karena tidak ada cahaya sebagai petunjuk. Maka cahaya dari Allah Subhanahu wa taala pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah cahaya.
Kenapa? Kok bisa cahaya? Kita tidak tergelincir dalam murka Allah, karena kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dianjurkan, mana yang diperintahkan, mana yang lebih baik, mana dua hal yang ada yang baik dan ada yang lebih baik. Itu semua menandakan ilmu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah cahaya, nur. Karena sebagai petunjuk kita bisa tahu apa yang harusnya diutamakan dan harusnya dikeduakan dan dianggap remeh, apa yang harusnya diagungkan dan apa yang harusnya dianggap remeh, kita tahu dengan nur dan cahaya daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ajakan Allah dan ajakan Rasul untuk kita hidup dengan kehidupan yang hakiki. Itulah misi daripada Nabi Muhammad SAW. Datangnya Rasul membawakan daripada syariatnya, membawakan daripada ajarannya untuk kita bisa hidup sebagai manusia hakiki, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kemuliaan seorang hamba kecuali ketika dia kembali pada status aslinya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi musibahnya ketika seorang hamba dia lupa status dirinya. Dia kira dia yang bos, padahal dia bukan bosnya. Dia pegawai. Ini perumpamaan kita. Dia pegawai lupa diri, masuk ke kantor kayak bos, petantang petenteng, tugas nggak dikerjakan, perbuatan tidak dikerjakan, lalu setelah akhirnya diusir dari tempat tersebut. Kenapa kok diusir? Masa jahat sekali orang ini sudah datang, dia diusir. Kita katakan apa? Ini orang lupa status diri. Engkau letakkan dirimu pada statusmu, engkau dapat gaji, engkau dapat uang, engkau dapat daripada penghargaan. Tapi ketika engkau lupa status dirimu, engkau akan diusir. Engkau tidak diberi uang, engkau tidak dihargai perbuatanmu. Walaupun engkau mungkin di dalam perusahaan tersebut engkau bantu orang-orang, engkau berbuat baik kepada orang-orang, tetapi engkau tidak tahu status dirimu, maka tetap layak untuk diusir. Ini sebagai perumpamaan. Ketika seorang di dunia, mungkin sebagian orang ada yang baik hatinya, bantu yang susah, tetapi dia lupa status dirinya sebagai hamba Allah. Yang paling parah, dia tidak mengakui Allah, tidak beriman kepada Allah. Mungkin dia baik, mungkin dia berbuat kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Lalu sebagian orang yang jahil, orang yang gak ngerti tentang hal-hal semacam ini, dia mengatakan, masa sih Allah jahat, orang yang berbuat baik di dunia, padahal tetapi dia tidak beriman kepada Allah, masa disiksa, masuk ke dalam api neraka? Betul, disiksa dan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena lupa status dirinya, lupa bahwa dia adalah hamba Allah, yang harusnya dia patuh kepada Allah, yang harusnya dia hanya tunduk kepada Allah. Dia malah tunduk kepada hawa nafsu. Dia malah tunduk kepada keinginan-keinginan duniawi. Dia malah lupa akan tugas utamanya berada di muka bumi ini. Maka ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah sampai kepada kita semua. Kita semua mendengar daripada soda gemaan dari panggilan Allah dan Rasul. Kita enggak ketemu Rasulullah SAW. Kita di zaman 1445 tahun dari hijrah Nabi Muhammad. Saya nggak dengar suara Nabi, saya nggak dengar panggilan Nabi. Tapi subhanallah, karena hebatnya Nabi Muhammad dan kemuliaan umat Nabi Muhammad, sampai sekarang kita terus mendengar daripada panggilan dari Allah dan Rasul melalui para pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita terus mendengarnya dan terus nikmat. Terus ada orang-orang yang dihidupkan dengan syariat tersebut. Maka orang yang hidupnya telah menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, telah hidup dengan penuh pengabdian kepada Allah, dialah hakikat orang yang hidup. Dan dialah orang yang hidup di dunia dalam keadaan nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Man amana wa amila salihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beriman lalu beramal saleh, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya akan hidupkan dia dalam kehidupan yang
thayyibah, yang enak, yang nyaman, yang kita semua cari. Nanti hidup mau ngapain? Coba kalau tanya. Yang muslim, yang kafir, kalau ditanya, ente maunya apa dalam hidup ini? Pengen hidup enak. Mau kafir juga begitu maunya hidup enak. Karena itu dia jerih payah cari uang. Kenapa? Karena dia kira dengan adanya uang dia bisa hidup enak. Dia cari jabatan. Kenapa dia cari jabatan dengan begitu susah payahnya? Dia menyangka bahwa di balik jabatan itu ada kenikmatan, bisa hidup enak. Hidup enak ada pada ajakan Allah dan Rasul. Dan di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan bahwa dia akan hidup dengan keadaan kaya, dia akan hidup dalam keadaan banyak uang, lah. Tapi hayatan thayyibah, hidupnya hidup yang nikmat, yang nyaman, ada pada ajakan Allah dan Rasul. Ketika kita merasa hidup ini sengsara, hidup ini susah, hidup ini penuh tantangan, hidup ini kayaknya nggak ada enak-enaknya, ketahuilah itu tanda bahwa kita jauh dari beriman, iman kita lemah dan amal soleh kita tidak benar dan tidak baik, dan kita kurang menerima daripada ajakan Allah dan Rasulnya. Itu tandanya. Kenapa? Karena janji Allah, yang beriman dan beramal soleh pasti dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan yang nikmat, hayatan thayyibah, kehidupan yang nyaman, yang enak. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat, banyak yang secara materi mereka susah, uangnya susah, keluarga mungkin banyak musibah, tapi apakah mereka hidup sengsara? Tidak. Mereka hidup nikmat, mereka hidup di dalam keadaan yang paling nikmat. Apalagi mereka langsung melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Mereka menikmati daripada wajah Nabi Muhammad. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad, mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Muhammad. Mereka selalu di pagi hari, di malam hari bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tadi diceritakan dengan datangnya Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh menggerakkan banyak hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Ini sosok pewaris Nabi. Bagaimana dengan sosok Nabi Muhammad? Bagaimana para sahabat mengisi hari-harinya dengan melihat wajah Rasulullah SAW. Sampai dikatakan ketika seorang sahabat sakit, ketika dia sakit berhari-hari dalam keadaan pucat, lalu Rasulullah datang kepadanya, bertanya kepadanya, "Wahai engkau, kenapa engkau dalam keadaan pucat seperti ini ya Rasulullah? Saya setiap hari melihat wajahmu dan tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan daripada melihat wajahmu ya Rasul." Terus kebayang, nanti kalau hari kiamat saya gimana? Pikirannya benar, cara pikirnya lihat ke depan. Sekarang saya nikmat. Nikmat apa? Dapat duit banyak? Nah, nikmat setiap hari bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Pagi hari melihat wajah Nabi Muhammad, malam hari. Itu adalah sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Dia ingat hari kiamat jadi sakit. Kenapa? Pasti kalau Rasulullah derajatnya tinggi di sisi Allah, akan bersama para nabi, akan bersama orang-orang yang lebih mulia. Sedangkan kita adalah umatnya, orang-orang biasa. Kalaupun saya masuk surga pasti tidak selevel dengan Nabi. Bagaimana saya bisa melihat wajah Nabi? Apakah saya tidak bisa lagi melihat Rasulullah? Saya sedih karena itu ya Rasulullah. Hati hidup, tahu apa yang dia tuju, tahu apa yang berharga dan apa yang tidak berharga, dia tahu. Hidup seperti itu dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Dibacakan ayat tersebut, jangan takut, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Al-mar'u ma'a man ahab, dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka hakikat kehidupan daripada hati kita adalah ketika hati kita benar-benar tulus, murni cinta kepada Allah dan Rasul. Dan tidaklah kita bermaksud dalam perkumpulan ini membaca maulid, membaca zikir, dibuat daripada semegah ini, seindah ini masjid dibuat, bukan tujuannya hanya sebagai pamer atau sebagai
oh cakep-cakepan, tidak. Tetapi tujuan utamanya untuk kita semua cinta kepada Allah dan Rasul, untuk kita semua kumpul dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, untuk nanti di hari kiamat bersama rombongan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mewarisi Nabi Muhammad SAW. Karena kita sekarang ini berada di dalam naungan dan panggilan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, tidaklah saya ataupun kawan-kawan saya di dalam berbicara, di dalam menyampaikan, kecuali sebagai naib, sebagai wakil dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Semua daripada kita memiliki guru, semuanya memiliki guru, dan guru mereka guru saya juga, Al-Habib Taufik, Al-Habib Abdullah Baharun, dan yang lainnya, guru-guru kami. Dan mereka juga sebagai murid Al-Habib Umar, karena mereka semua dalam satu thariqah, satu jalan, jalannya Nabi Muhammad SAW, jalan para salafus salih, as-sadah al-alawiyah, yang mana mereka setiap orang, setiap zaman ada orang-orang yang memiliki bendera besar yang dikibarkan di setiap zamannya. Sebagaimana di zaman itu ada Syekh Abu Bakar bin Salim yang beliau membawa bendera daripada kebesaran Al-Ba'alawi. Kemudian dilanjutkan setelahnya oleh anaknya beliau, oleh Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian dilanjutkan bendera tersebut oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi. Dilanjutkan lagi oleh murid-muridnya beliau. Dilanjutkan sampai Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Kemudian dilanjutkan sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dilanjutkan lagi sampai kepada guru yang kita temui dan kita lihat di zamannya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kemudian dilanjutkan oleh guru-guru kita. Setiap orang memiliki panji luar biasa yang siap menampung. Kalau Masjid Istiqlal gak nampung, kalau panjinya mereka menampung lebih dan lebih, berlipat ganda dari itu akan ditampung, karena panjinya di bawah panji Sayyidina Muhammad. Panjinya bersambung dengan panji kakek mereka, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri, yang patut kita sadari, yang patut kita benar-benar mengambil kesempatan kita. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala majlis-majlis semacam ini. Sebagaimana pesan kami Prof itu, jangan tinggalkan majlis, hadir, semangat, keluar dari rumah. Buat apa mau duduk di rumah terus? Duduk dalam keadaan lalai, datang, hadir. Gak apa-apa, capek sedikit, pegel duduknya, gak apa-apa. Kemarin Habib Umar mengatakan, ketika salah satu jolsa yang agak panjang, mereka kumpul di Kalimantan Tengah dari semenjak sebelum asar di stadion panas. Siap mereka udah kumpul. Kalau acaranya dibilangnya asar, itu jadi jam 12 sudah pada datang. Satu stadion full. Ada 2 lapangan lagi sekitarnya full, semuanya manusia hadir menunggu asar. Qasidah dari qasidah, qasidah dari qasidah. Kita juga yang sini sampai capek. Datang Habibnya. Maghrib belum datang juga. Sampai Isya, ada Isya, ada yang ceramah lagi. Selesai ceramah Habib Umar di sana jam 9 atau setengah 10. Masya Allah, lama benar. Kata Habib Umar, kalau kalian tahu apa yang kalian dapatkan, apa anugerah Allah yang turun, apa yang Allah bagi-bagikan terhadap orang yang hadir dalam majlis ini, maka kata beliau, kalau seandainya kalian menunggu 10 tahun, itu sedikit, bukan 6 jam. Kalau kalian nunggu 10 tahun untuk mendapatkan satu pemberian dalam majlis tersebut, itu sesuatu yang sedikit yang kalian keluarkan untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Dan kita semua mendapatkan hal tersebut karena ada sambungnya. Kalau udah nyambung, enak, koneknya enak, nyambung semuanya. Kita tidak membaca kecuali maulidnya para salafus saleh, orang-orang yang saleh. Kita membacakan ucapan-ucapan mereka. Kajian kita adalah kitab-kitab dari mereka, dengan sanad dari mereka semua, yang bisa menghidupkan hati. Itu yang kita cari. Ini kebanyakan dari kita hatinya masih mayit atau setengah mayit.
hidupnya begitu dah. Masih jauh, masih banyak gelapnya, masih mendahulukan selain Allah dan Rasulnya. Kita perlu dihidupkan hati kita. Dengan apa? Dengan cahaya ilmu. Ilmu ada di mana? Di dalam majlis-majlis yang bersanad, majlis-majlis orang-orang yang memiliki mata rantai keilmuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita niatkan dari majlis ini untuk lebih semangat lagi menuntut ilmu. Untuk lebih semangat lagi mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Amalkan sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Yang belum rajin sholat berjamaah dari majlis ini, niatkan. Buat niat, biar Allah lihat. Ya Allah, saya niat di majlis ini, saya akan sholat selalu berjamaah. Saya titipkan niat ini kepadamu ya Allah. Lalu dengan semangat tekad yang kuat, Allah akan bantu, Allah akan kuatkan, membawa perubahan dalam diri. Kuatkan juga, niatkan bahwa saya akan menghidupkan syariat Nabi Muhammad di dalam rumah kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Adab-adab Nabi Muhammad, apa saja yang diajarkan Rasulullah, kita akan hidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar Rasulullah bangga kepada kita. Jangan sampai Rasulullah malu melihat rumah kita. Jangan sampai Rasulullah melihat daripada kondisi rumah kita, keadaan kita sehari-hari, malah beliau menangis. Bagaimana tadi disebutkan oleh Habib Rocky membawakan haditsnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan kita selalu dilaporkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang amalannya yang dilaporkan selalu membuat bahagia Rasulullah, selalu membuat tersenyum Nabi Muhammad, ini orang gak bakalan jauh dari Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Pasti akan disambut, pasti akan diterima, pasti akan diselamatkan sebelum orang-orang lain. Tapi waliyadzubillah, kalau seandainya kita adalah orang-orang yang sering menyakiti hati Nabi Muhammad, sering membuat sedih Nabi Muhammad, Quran kita tinggalkan, hadis-hadis Rasulullah kita tak faham sama sekali, tidak mengerti. Lagu-lagu orang-orang kita tahu, hal-hal yang mungkar kita tahu, film-film terbaru kita tahu tentang sirah Nabi Muhammad, tentang sirah daripada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Muhammad, tentang sirah orang-orang saleh kita jauh. Bagaimana? Apakah itu akan membanggakan Nabi Muhammad? Waliyadzubillah, bisa saja hal tersebut membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita yang hadir di tempat ini atau mendengarkan daripada acara ini melalui streaming dan yang lainnya, kita niatkan dan kita tekadkan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kita niatkan untuk menyebarkan syariat Nabi Muhammad kepada mereka. Kita gunakan semua wasilah yang kita mampu, kita punya untuk menyebarkan kebaikan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini atau mendengarkan daripada majlis ini, yang mengikutinya secara online ataupun secara nanti daripada rekaman-rekamannya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pandang daripada hati kita semua masing-masing, lalu Allah hidupkan hati kita dengan cahaya iman, hidupkan hati kita dengan cahaya kecintaan kepada Sayyidina Muhammad, hidupkan hati kita dengan cahaya ilmu. Allah rubah kondisi kehidupan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bisa membanggakan hati Nabi Muhammad. Kita tidak lupa juga mendoakan dari para habaib, para guru-guru yang hadir bersama kita, Al-Habib Abdul Rahman Maula Khairih, Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein dan anaknya Al-Habib Hussein, dan juga guru-guru kita Al-Habib Ahmad Raqi, Al-Habib Zaki, dan juga Al-Ustaz Tani dan kru Majlis Rasulullah, Sahibul Bait, dan semua orang yang ikut andil dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad, mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad, mendapatkan senyuman manis dari Nabi Muhammad. Kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Engkaulah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang penuh keberkahan ini, majlis yang di dalamnya kita mengikut di belakang orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Maka gabungkan kami di dalam rombongan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jangan jauhkan kami dari mereka ya Allah, di dunia maupun di akhirat, di dunia, di barzakh maupun di akhirat, ingin bersama mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.